Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang lebih populer dengan nama Caimin mungkin tengah galau. Meskipun PKB sudah menjalin kerjasama untuk tidak menyebutnya berkoalisi dengan Partai Gerindra, tapi sebetulnya belum ada suatu ikatan resmi. Artinya, ibarat hubungan pria wanita, ini masih sebatas pacaran. Dan seperti istilah anak muda, sebelum janur kuning melengkung, Gerindra atau PKB boleh-boleh saja berselingkuh. Persoalan terbesar di mata PKB tentu saja soal nasib Caimin yang masih digantung oleh Prabowo. Berkali-kali Prabowo bertemu Caimin bahkan di depan kader-kader PKB. Belum terucap kalimat yang mengindikasikan Caimin yang akan digandeng Prabowo sebagai cawapres. Sedangkan posisi Prabowo sendiri sudah sangat jelas, telah dideklarasikan sebagai capres oleh Gerindra untuk Pilpres 2024 mendatang. PKB pun terlihat oke-oke saja bila Prabowo sebagai capres, asal saja cawapresnya kader PKB. Adapun kader PKB yang telah digadang-gadang menjadi capres adalah Caimin sendiri. Namun Caimin cukup tahu diri, tak memungkinkan jadi capres, jadi cawapres pun masih lumayan. Jadi bila boleh menebak pikiran Caimin, yang penting bukan soal mendukung Prabowo, tapi mendukung siapapun capres yang mau menggandeng Caimin sebagai cawapres. Nah, kalau tebakan itu benar, klop sudah dengan apa yang terjadi pada sosok Anies Baswedan. Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah lebih dari 2 bulan lalu dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Masalahnya, Nasdem yang berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS masih belum sepakat dengan siapa cawapres yang akan diusung. Baik PKS maupun Demokrat sama-sama ngotot agar kadernya yang menjadi pendamping Anies pada Pilpres mendatang. PKS menyorongkan nama Ahmad Heriawan, Aher, yang berpengalaman selama 2 periode menjadi Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Partai Demokrat mengusulkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang layak sebagai cawapres. Hal itulah yang hingga sekarang masih mengganjal bagi koalisi perubahan, nama untuk koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jika tidak ada titik temu, maka kenapa tidak dicoba mencari jalan tengah? Maksudnya, pilihlah kader yang bukan dari PKS dan juga bukan dari Demokrat. Contohnya, coba dianalisis lebih lanjut oleh tim ahli di koalisi perubahan. Bagaimana prospeknya jika Anies dipasangkan dengan Caimin? Bukankah ini akan menambah jumlah pemilih yang berasal dari masa PKB yang identik dengan masa NU? Soal posisi untuk AHY dan Aher menjadi Menteri Koordinator rasanya cukup bergengsi untuk modal Pilpres 2029. Tentu asumsinya jika pasangan Anies Caimin mampu tampil sebagai pemenang pada Pilpres 2024. Dari pemberitaan media, tampaknya antara Nasdem dan PKB telah membuka kemungkinan untuk menjalin kerjasama. Demokrat dan PKS diharapkan berbesar hati menerima Caimin, mengingat posisi PKB saat ini memang lebih besar dilihat dari jumlah kursi di DPR. Toh, jika Demokrat dan PKS menunggu ada partai lain yang meminang, bisa-bisa saja. Tapi, kecil kemungkinan untuk mendapatkan posisi cawapres. Kalau koalisi perubahan beranggotakan 4 partai dengan masuknya PKB, jelas akan memperkuat dan memperluas basis pemilih. Anies Caimin harus langsung tancap gas dengan segera soan ke sejumlah kiai karismatik, seperti yang telah dilakukan Prabowo. Tak ada yang tidak mungkin dalam politik. Kita tunggu saja. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Irwan Rinaldi Sikumbang yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Kecewa Digantung Prabowo, Caimin merapat ke Anies. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.